Welcome to English lesson. Okay, good morning student. In this morning, we will talk about inviting, accepting, and declining invitation. Oke, jadi pada kesempatan pagi ini, kita akan membicarakan tentang mengundang, menerima, dan menolak undangan. Oke, selamat mengikuti. KD yang akan kita pelajari pada kali ini adalah KD 3.4 dan KD 4.4. KD 3.4 yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebiasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan mengajak serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. KD 4.4 yaitu menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan mengajak dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Sedangkan tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran selesai, peserta didik diharapkan dapat 1. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interpersonal lisan yang melibatkan tindakan mengajak serta menanggapinya. 2. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interpersonal tulis yang melibatkan tindakan mengajak serta menanggapinya. 3. Menyusun teks interpersonal tulis yang melibatkan tindakan mengajak serta menanggapinya. Sebelum kita berbicara lebih jauh, marilah kita lihat definisinya. Definition of invitation. An invitation is a written or spoken request to come to an event such as a party, a meal, or a meeting. Jadi definisi undangan adalah permintaan tertulis atau lisan untuk datang ke suatu acara seperti pesta, makan, atau pertemuan. Marilah kita bahas satu persatu istilah inviting, accepting, and declining an invitation. Inviting atau making invitation atau mengajak atau mengundang akan kita gunakan ungkapan-ungkapannya yaitu would you like to, do you want to, how about, let's, can you, do you think, would you be able to come, we hope you will join us. Setelah ada inviting atau making invitation, mengajak atau mengundang, maka kita akan memberi respon atau jawaban. Jawaban accepting invitation berarti menerima ajakan atau undangan. Maka kita bisa menggunakan ungkapan I'd love to, I'd like to, I'd be happy to, I'd be glad to. That sounds great. That would be terrific. That would be fun. That would be wonderful. I like that. Untuk accepting invitation, kita bisa juga menggunakan ungkapan seperti I'd be delighted to. We'd be very happy to come. We'd be very glad to come. We'd be pleased to come. Thanks for asking. Thank you for inviting me. Thank you for the invitation. It's very nice of you to invite me. Sekarang kita pelajari bagaimana menolak undangan. Declining invitation. Kita bisa menggunakan ungkapan I'm terribly sorry, I don't think that I can. I really want to, but I really like to, but I'm sorry, but sorry, I'm already tied up. I'm very sorry, I can't. Thank you very much, but thanks for asking, but I can't. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat tabel di bawah ini. This is the expression to invite and the responses. Jadi ini ungkapan untuk mengundang dan jawabannya. Maka ada inviting, mengundang, accepting, menerima, declining, menolak. Could you come to my party? Jika kita menerima, maka sure, thanks,
Ketika kita menolak, kita bisa mengatakan, sorry, I can't. I would like you to join with me. I'd love to. Thank you. Berarti menerima. No, thank you. Berarti menolak. Would you like to go with me? Good idea. Let's go. I wish I would, but do you want to accompany? Of course, with pleasure. Sorry, I'm busy. Kemudian kita bisa lagi lihat contoh ungkapan yang lain untuk membuat atau mengundang, menerima, dan menolak. Catatan yang harus kamu ingat bahwa accepting sama dengan receiving artinya menerima. Declining sama dengan refusing artinya menolak. Ungkapan yang bisa kita gunakan untuk inviting seperti would you like to come to my party? I'd like to. Berarti receiving. Refusing, I'd love to, but would you mind joining us too? I would, thank you. I wish I could, but would you like to come along? That would be nice. Thanks for asking me, but silahkan kalian baca lagi tabel-tabel berikutnya dan kamu cermati bagaimana kita membuat undangan, mengundang, kita menerima, atau kita menolaknya. Silahkan cermati sekali lagi ungkapan yang bisa kita gunakan untuk making invitation, accepting invitation, and declining invitation. Silakan kamu cermati dan kamu tanyakan kata-kata yang belum kamu mengerti. Now, we see the real context. Responses to invitation. This is the inviting. Would you like to go to the movies this weekend? Sorry, I can't. Berarti ungkapan ini adalah menolak, declining or refusing. But, sure, I'd love to. Berarti ini menerima, receiving or accepting. I appreciate the invitation, but I can't. Ini adalah menolak. That sounds great. Ini adalah menerima. Silakan kamu cermati lagi mana yang menolak dan mana yang menerima. Kemudian, silakan lihat lagi contoh berikut ini. Accepting an invitation. Masih ingat apa itu accepting? Accepting or receiving adalah menerima. Kita lihat ungkapannya. I'd like to invite you to come to my office anniversary. Yes, I'd like to very much. When? Berarti this is the expression to accept. Oke, kita akan lihat beberapa contoh percakapan berikut. Kamu tulis ungkapan inviting, kemudian these responses atau jawabannya. Kamu beri keterangan apakah ini menerima atau menolak undangan. Silakan dicermati. Next. Next. Next, silakan. This is the last exercise.
Okay, thank you for your attention. See you next time.